قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu dan senantiasa bersyukur, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Nikmat demi nikmat Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita bersama. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam berbagai tempat di dalam kitabnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian apabila berusaha untuk menghitung nikmat yang ada pada diri kalian, maka sampai kapanpun kalian tidak akan pernah berhasil melakukannya. Dan itu menunjukkan bagaimana besarnya karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Nikmat yang amat luar biasa, sehingga di antara salah satu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaa'ati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu agar nikmat yang ada pada diriku tidak hilang, kemudian agar kesehatan yang ada pada diriku tidak dicabut, dan aku juga berlindung kepadamu dari siksaan yang mendadak, dan juga aku berlindung kepadamu dari kemurkaan atau segala bentuk macam kemurkaan yang kau berikan kepadaku. Itu merupakan di antara salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat ini kita tidak ingin hilang. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik itu berupa kesehatan, kesempatan, terutama iman, Islam, ketakwaan, maka ingin kita tetap ada pada diri kita sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah kalimat yang amat indah, Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar tidak hilang nikmat yang ada pada diriku. Wa tahawuli 'afiyatik, agar kesehatan yang ada juga tidak dicabut. Wa fujaa'ati niqmatik, agar engkau tidak menurunkan kepada kami azab secara tiba-tiba. Wa jami'i sakhatik, dan kami juga berlindung kepadamu dari segala macam bentuk kemurkaanmu. Kemudian salat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bil mu'minina raufur rahim. Seorang nabi yang betul-betul sayang kepada orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini di akhir surah At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang nabi, seorang rasul utusan Allah dari bangsa kalian, dari diri kalian. Di dalam qiraat disebutkan min anfas, yaitu dari orang yang terbaik. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya terbaik. Diri Nabi adalah yang terbaik, bahasa Nabi adalah bahasa yang terbaik, keturunan Nabi adalah, atau nasab Nabi adalah nasab yang terbaik, daerah Nabi adalah daerah yang terbaik. Semuanya terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang demikian, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Kemudian apa sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat ini? Nabi tidak pernah menginginkan sesuatu yang memberatkan umatnya. Selagi ada yang termudah, kenapa tidak? Itulah yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
maka kita kenal agama yang paling memberikan kemudahan dan kelonggaran adalah agama Islam. Karena memang itu merupakan di antara salah satu sifat Nabi SAW yang Nabi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tujuannya? Karena nanti kalau agama ini berat, maka kita banyak yang akan melakukan pelanggaran. Sebagaimana umat-umat terdahulu, mereka banyak sekali melakukan pelanggaran. Kalau banyak melakukan pelanggaran, berarti akan sulit masuk ke dalam surga. Dan Nabi tidak menginginkan yang demikian. Nabi ingin kita mudah beragama. Nabi ingin kita mudah beribadah kepada Allah. Dan Nabi juga ingin agar kita semuanya masuk ke dalam surga. Dan itu merupakan di antara cita-cita dan sifat baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian harisun alaikum, juga di antara sifat Nabi yang disebutkan di dalam ayat ini, harisun alaikum, seorang Nabi yang betul-betul semangat berjuang, berdakwah, menyampaikan amanah, risalah, agama, agar ini semua sampai kepada umatnya. Kemudian di akhir ayat Allah menyebutkan bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu adalah orang yang paling sayang kepada kalian semuanya. Sehingga dari sifat ini, di antara salah satu nama Nabi SAW adalah Al-Marhamah atau Nabiur Rahmah. Itu adalah nama Nabi. Karena Nabi memiliki banyak nama. Nabi SAW dipanggil dengan Ahmad dan Muhammad. Nabi juga disebut dengan Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Mahi. Nabi SAW juga dinamakan dengan Al-Muqaffi, Nabiyut Taubah, Nabiyur Rahmah. Dan Nabi SAW juga dinamakan dengan Al-Malhamah dan Al-Marhamah. Siapa yang bisa mengulang nama Nabi SAW? Ini nama Nabi, jangan sampai tidak hafal. Baik, silakan. Siapa nama Nabi? Ulang lagi dari yang pertama. Nama Nabi yang pertama Al-Hashir. Baik. Al-Aqib. Apa? Al-Mad Al-Malhamah. Baik. Al-Marhamah. Baik. Baru 4 kan? Dia ada 10 yang kita sebutkan. Karena Nabi SAW punya nama yang sangat banyak sekali. Apalagi nama Nabi yang masyhur, Ahmad, siapa lagi? Muhammad, apa lagi? Al-Muqaffi, Nabiyut Taubah, Nabiyur Rahmah. Sesuai dengan pembahasan kita pada kali ini. Masya Allah, barakallahu fiik. Silahkan bisa saya. Baik, ikhwatul Islam, itu adalah nama Rasulullah SAW. Yang mana kewajiban kita bersama untuk menghafal dan mengetahui maknanya. Kita tidak menyebutkan maknanya. InsyaAllah di lain waktu kita akan menyebutkan. Karena tidaklah Nabi disebutkan dengan suatu kalimat kecuali ada makna di dalamnya. Dan salah satu nama Nabi SAW adalah Nabiyur Rahmah. Nabiyur Rahmah atau Al-Marhamah. Apa makna Nabiyur Rahmah? Seorang Nabi yang sangat sayang kepada umatnya. Dan itu terbukti ikhwatul Islam. Salah satunya adalah hadis yang sangat indah. Apa kata Rasulullah SAW? Ini salah satunya. Salah satu di antara sekian banyak hadis yang menunjukkan kasih sayang Rasulullah SAW. Nabi SAW menyebutkan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Sesungguhnya setiap para nabi, mereka memiliki doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Semua para nabi, mereka telah mengambil doa tersebut di dunia. Mereka meminta kepada Allah karena Allah yang memberikan rezeki atau Allah yang memberikan kepada mereka kesempatan berdoa untuk dirinya. Artinya doa ini adalah doa yang khusus bagi Nabi SAW atau bagi diri para nabi itu sendiri, bukan untuk umatnya, tapi bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang terjadi? Fata'ajjala kullu nabi da'watah. Maka setiap para nabi, mereka sudah berdoa dan meminta kepada Allah di dunia. Wa inni ikhtabatu da'wati. Sedangkan satu-satunya yang belum mengambil doa tersebut adalah diriku. Mengapa demikian? Karena aku jadikan doa ini sebagai simpanan dan tabungan di akhirat. Jadi Nabi tidak mengambil doanya atau tidak meminta di dunia. Bukan tidak mengambil, tapi di dunia Nabi tidak mengambilnya. Tapi Nabi jadikan untuk akhirat. Wa inni ikhtabatu da'wati. Aku jadikan itu sebagai tabungan di akhirat. Kemudian doa tersebut menjadi apa? Syafa'atan li ummati.
Kemudian aku memohon kepada Allah agar doa ini berubah menjadi syafaat. Untuk siapa syafaat ini? Untuk semua umat. Artinya untuk semua umatku. Fahiya na'ilatun insyaallah liman mata wa lam yusyrik billahi syai'a. Dan semuanya akan mendapatkan bagian jatah daripada doa yang sudah berubah menjadi syafaat. Jadi syafaat Nabi SAW yang ada pada diri kita atau yang akan diberikan kepada umatnya, itu berasal dari doa yang Allah berikan kepada Nabi di dunia, yang khususnya atau yang semestinya untuk Nabi, tapi Nabi jadikan untuk akhirat, kemudian berubah menjadi syafaat, kemudian syafaat untuk kita sebagai umatnya. Fahiya na'ilatun insyaallah. Dan syafaat ini akan didapatkan oleh semuanya tanpa terkecuali, kecuali bagi mereka yang wafat atau bagi mereka yang meninggal dan mereka mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala, atau bagi mereka yang melakukan kesyirikan. Selain mereka yang melakukan kesyirikan, mereka punya dosa, mereka ada maksiat, mereka banyak kekeliruannya, banyak khilafnya, maka mereka akan tetap mendapatkan bagian jatah daripada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, masih bercerita tentang kota Madinah, kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Awal mula Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun peradaban Islam, di mana cahaya keimanan mulai terpancar ke seluruh dunia, sehingga dengannya Madinah memiliki banyak sekali nama, dan di antara salah satu namanya adalah Ma'rizul Iman atau Darul Iman. Itu merupakan di antara nama kota Madinah karena iman itu bermula dari sini. Bahkan Nabi SAW pernah menyebutkan di kota Islam, Innal imana la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular akan kembali ke sarangnya. Artinya Madinah itu adalah tempat keimanan. Dan Madinah itu bukan hanya sekedar tempat keimanan, tapi itu adalah sarang iman, markas iman. Maka disebut dengan Ma'rizul Iman. Sehingga bagi kaum muslimin, sebagaimana pembahasan sebelumnya, tidak boleh bagi kita untuk melakukan hal-hal yang tidak mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dikala kita berada di kota Madinah, atau tidak boleh bagi kita mencela penduduknya atau mendzalimi orang-orang yang ada di dalamnya, karena di sini adalah markas iman. Dan salah satunya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal imana la ya'rizu ilal Madinah. Sesungguhnya iman itu pasti, ada kalimat pastinya karena Allah menggunakan kalimat takkid. Sesungguhnya iman itu pasti kembali ke kota Madinah, karena dari Madinah awal mula keimanan itu terpancar, dan kepada kota Madinah juga akan kembali. Kama ta'rizul hayyatu ila juhriha, sebagaimana ular kembali ke sarangnya. Sebenarnya hadis ini, ikhwatul Islam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, memiliki makna yang sangat banyak sekali. Dan di antara salah satu makna yang membuat kita bahagia dengannya, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada semua mereka yang ingin datang ke kota Madinah atau mereka yang sedang berada di kota Madinah, baik mereka yang tinggal di dalamnya dalam waktu yang lama, dalam waktu yang singkat, semua mereka mendapatkan kabar gembira ini. Apa kabar gembira yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innal imana la ya'rizu ilal Madinah. Sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah. Artinya tidak ada seorang pun yang menginginkan dirinya datang ke kota Madinah kecuali mereka akan berusaha ingin kembali lagi datang ke kota Madinah. Makanya kalau kita bertanya kepada diri sendiri, ikhwatul Islam, bagi kita yang pernah datang ke kota Madinah, mana yang lebih merindukan Madinah? Orang yang pernah datang atau orang yang belum pernah datang? Nah, mana yang paling rindu? Yang sudah pernah datang, kerinduannya luar biasa dibandingkan dengan mereka yang belum diberikan rezeki. Dan semoga mereka yang belum diberikan rezeki untuk bisa datang ke kota Madinah. Karena memang itu hadis Nabi SAW. Kerinduan kita itu, ikhwatul Islam, tidak akan bisa dibendung. Kemudian dari mana datang kabar gembiranya? Sesungguhnya setiap mereka yang datang ke kota Madinah, yang membuat mereka bersusah, berjuang, berusaha, menabung untuk datang ke kota Madinah, apa dorongannya? Apa alasannya?
Alasannya tidak lain tidak bukan adalah iman yang ada di dalam hati dan jiwanya. Iman itulah yang mendorong mereka datang ke kota Madinah, karena mereka beriman kepada Allah, karena mereka cinta kepada baginda Nabi Muhammad bin Abdullah, sehingga membuat mereka berjuang untuk datang kembali dan kembali ke kota Madinah. Sehingga bagi mereka yang datang ke kota Madinah, seolah-olah Allah memberikan pujian secara tidak langsung. Nabi menyebutkan di dalam hadis ini, di antara maknanya, bahwa semua mereka yang datang ke kota Madinah dari arah manapun, dari barat, dari timur, dari utara, dari selatan, semuanya, semua mereka yang datang ke kota Madinah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itu dorongan mereka membuat datang ke kota Madinah. Sehingga dikala mereka datang ke kota Madinah, berkumpullah orang-orang yang beriman tersebut. Jadi orang yang datang ke kota Madinah alasannya adalah karena iman. Dikala mereka datang dan berada di kota Madinah, maka Madinah menjadi markasnya orang-orang yang beriman. Sehingga hadis ini secara tidak langsung ikhwatul Islam merupakan kabar gembira bagi kita yang ada di kota Madinah. Berarti Allah memberikan pujian kepada kita dengan kata iman. Dan kata iman itu adalah kata yang sangat luar biasa. Karena iman dengan Islam dua hal yang berbeza. Apabila kita sebut Islam kaum muslimin, maka belum tentu semua kaum muslimin mereka adalah orang-orang yang beriman. Tapi apabila kita sebut dengan kaum beriman atau orang-orang mukmin, maka semua mereka adalah orang-orang muslim. Bisa dibezakan antara dua kalimat ini? Antara muslim dengan mukmin dua hal yang berbeza. Jadi ada tingkatannya. Level di dalam agama itu ada tiga. Sebagaimana hadis yang dibawakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan ini pondasi iman atau pondasi agama. Karena memang di akhir hadis Nabi mengatakan atakum Jibril fa innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, dibawakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan ini merupakan hadis yang ahad. Hadis ahad itu satu-satunya yang meriwayatkan hadis ini hanya Umar bin Khattab sahaja. Kemudian ikhwatul Islam, maka disitulah akan kelihatan bagaimana derajat seorang muslim atau derajat mereka yang ada dalam agama Allah. Yang pertama, mereka disebut dengan muslim. Yang kedua, lebih tinggi lagi mereka disebut dengan mukmin. Dan yang lebih tinggi lagi mereka disebut dengan muhsin. Tidak ada kalimat lain tingkatan dalam agama kecuali tiga kalimat ini. Kalau seandainya kita ingin mengetahui bagaimana derajat seseorang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi mereka muslim. Muslim itu adalah derajat yang paling bawah. Kemudian yang lebih tinggi lagi itu namanya mukmin. Dan yang paling tinggi adalah muhsin. Muslim, mukmin, muhsin. Setiap mereka yang muslim belum tentu mukmin, apalagi muhsin. Tapi setiap mereka yang mukmin sudah pasti muslim, tapi belum tentu muhsin. Dan setiap mereka yang muhsin itu sudah pasti mukmin dan sudah pasti muslim. Paham sampai di sini ya? Sehingga sebagian para ulama, ini contoh kecil sahaja, bagaimana cara kita membezakan antara mukmin dengan muslim di dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari ikhwatul Islam. Untuk membezakan, contohnya misalnya ada sebuah ungkapan yang sangat indah disebutkan oleh salah seorang ulama yang berasal dari kita, berasal dari Nusantara. Kalimat ini merupakan kalimat yang agar kita tahu kita ini sudah muslim atau sudah mukmin. Beliau menyebutkan, kalau seandainya kalian memperhatikan ada orang yang ikut melaksanakan salat hari raya Idul Adha, Idul Fitri, semua mereka yang hadir ketahuilah itu adalah orang-orang muslim, kaum muslimin semuanya. Tapi kalau seandainya kalian memperhatikan ada orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah bersama kaum muslimin, maka itulah disebut dengan orang-orang mukmin. Silahkan kita tanya kepada diri kita, ini mukmin atau muslim? Dan ukurannya sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan. Karena salat hari raya itu sesuatu yang mudah dilakukan. Waktunya pun juga bukan di waktu-waktu yang melelahkan. Tapi untuk mengetahui seorang mukmin, maka ada ujian di sana, yaitu salat subuh berjamaah bersama kaum muslimin. Disitulah akan diketahui mana mukmin dan mana muslim. Dan tentunya kita ingin berharap menjadi seorang yang betul-betul beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satunya adalah kota Madinah. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, innal imana la ya'risu ilal Madinah. Sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah. Artinya markas Madinah. Madinah itu adalah markas orang-orang yang beriman. Semua mereka yang datang ke kota Madinah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Kenapa demikian? Karena selama kita berada di sini, kita akan melihat perbezaan antara ibadah yang kita lakukan. Dikala kita berada di Mekah, di Madinah, di Tanah Haram,
berbeza ibadah kita dengan dikala kita berada di tanah halal. Semangatnya luar biasa. Kalau di sini ikhwatul Islam, alhamdulillah, jangankan terlambat salat, terlambat azan pun kita tidak mau. Tapi kalau di kampung halaman, lebih sering kita jadi imam masbuk maksudnya. Artinya ada perbezaan di sana. Sehingga di antara kewajiban yang harus kita lakukan dikala kita berada di kota Madinah adalah untuk melatih diri betul-betul menjadi seorang yang beriman kepada Allah atau mukmin, sehingga latihan ini nanti bisa kita bawa pulang ke kampung halaman. Maka itulah yang disebut dengan ibadah yang kita lakukan. Orang yang berhaji disebut dengan haji yang mabrur. Orang yang umrah disebut dengan umrah mabrurah. Tahukah kita apa makna mabrur? Siapa yang tahu apa arti mabrur? Artinya, apa artinya? Itu penjelasannya, tapi artinya apa arti mabrur? Terbaik. Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan, Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah. Mabrur itu ikhwatul Islam kurang tepat ya, tapi betul. Baik, mabrur itu ikhwatul Islam artinya adalah mendatangkan kebaikan. Diambil dari kata-kata birrun. Apa arti birrun? Albir, birrul walidain. Apa arti birrul walidain? Berbuat baik kepada orang tua. Diambil dari kata-kata birrun, albirru, birrul walidain, berbuat baik. Artinya birrun itu, mabrur itu diambil dari kata-kata birrun. Maknanya apa? Jadi ibadah yang kita lakukan diterima mabrur atau tidak bukan sekarang ujiannya, tapi setelah kita meninggalkan tanah haram Makkah dan Madinah. Karena di sini kalau kita beribadah itu biasa. Kenapa biasa? Karena memang semua orang beribadah. Waktu kita betul-betul diluangkan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ujiannya kapan? Setelah kita kembali ke kampung halaman, di mana ujian mulai akan tampak, di mana kita melihat lebih banyak yang tidak salat dibandingkan dengan yang salat, lebih banyak yang taat daripada tidak. Disitulah ujiannya. Maka kalimat mabrur itu, umrah yang mabrur atau haji yang mabrur, artinya adalah ibadah yang akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan. Itu baru disebut dengan umrah yang mabrurah. Artinya kalau ibadah kita ingin mendapatkan yang mabrurah, maka ketaatan yang kita lakukan di sini tidak boleh hanya di sini sahaja, tapi sepulangnya kita tetap melaksanakannya walaupun kadarnya tidak sama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umrah yang mabrurah tersebut. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan lagi tentang masalah kota Madinah. Kota Madinah itu adalah kota beriman atau kota iman. Karena memang di antara salah satu namanya adalah Ma'rizul Iman atau Darul Iman. Kemudian Nabi SAW dikala datang ke kota Madinah, maka kita telah menceritakan bagaimana sejarah perjuangan Nabi SAW. Pertama kali Nabi datang ke sini, Nabi meninggalkan Makkah menuju Madinah. Kemudian Nabi SAW dikala Nabi berhijrah, maka yang pertama kali dilakukan oleh Nabi adalah membangun Masjid Nabawi, tentunya setelah Masjid Quba. Kemudian hadis ini ikhwatul Islam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bagaimana cerita Nabi SAW membangun Masjid Nabawi. Thumma innahu amara bi bina'il masjid. Ketika Nabi SAW sampai di kota Madinah, maka yang pertama kali diperintahkan oleh Nabi kepada para sahabatnya adalah bagaimana membangun Masjid Nabawi atau membangun masjid. Sehingga masjid ini ikhwatul Islam, masjid yang kita sedang berada di dalamnya adalah masjid yang tidak punya nama. Biasanya setiap masjid ada namanya, sedangkan masjid ini tidak ada namanya kecuali disandarkan kepada Nabi Muhammad bin Abdullah, maka disebut dengan Masjid Nabi atau Masjid Nabawi. Sedangkan masjid-masjid yang lainnya silakan kita namakan dengan nama yang bebas, tidak menjadi masalah karena hakikatnya yang penting. Sehingga atau sedangkan masjid ini tidak ada namanya kecuali disandarkan kepada Rasulullah SAW, dan itu merupakan kemuliaan yang amat luar biasa untuk Masjid Nabawi. Dia tidak punya nama kecuali diambil nama Nabi SAW, maka terkenalah dengan Masjid Rasulullah SAW. Kemudian ikhwatul Islam, fa arsala ila mala'i Bani Najjar, maka Nabi SAW mengutus utusan kepada Bani Najjar. Bani Najjar itu siapa? Bani Najjar itu ikhwatul Islam adalah kabilah yang terbaik yang ada di kota Madinah, dan dia berasal dari Ansar. Bani Najjar, karena di dalam kota Madinah itu Nabi SAW pernah menyebutkan orang Ansar yang terbaik, daerah yang terbaik, kabilah yang terbaik yang ada di Madinah. Yang pertama adalah Bani Najjar, kemudian Bani Abdul Ashhal, kemudian Bani Abdul Haris atau Al Haris, kemudian Bani
Sa'idah. Kita tahu Saqifah Bani Sa'idah, maka disebut dengan Bani Sa'idah karena itu adalah milik kabilah Bani Sa'idah. Kemudian apa kata Nabi di akhir hadis? Dan semua kabilah yang ada di Ansar adalah yang terbaik semuanya. Nabi SAW menutup kalimatnya dengan bahasa yang sangat indah. Artinya semua yang ada di Madinah dari kalangan Ansar semuanya terbaik. Tapi yang paling terbaik di antara mereka semuanya adalah Bani Najjar. Kenapa mereka yang terbaik? Alasannya tidak lain tidak bukan karena Bani Najjar itu adalah keluarga Nabi SAW. Bani Najjar itu keluarga Nabi SAW. Dari mana ceritanya mereka berasal dari keluarga Nabi? Bukankah Nabi berasal dari Makkah Al-Mukarramah? Kemudian kenapa Nabi SAW punya keluarga dari Madinah? Apa ceritanya? Jadi dulu ikhwatul Islam, kita tahu Nabi SAW memiliki nasab yang sempurna. Dan nasab Nabi ini ikhwatul Islam, dari Nabi kepada Adnan, itu semua kaum muslimin sepakat kesahihannya. Dari Adnan kepada Nabi Ibrahim, Nabi itu adalah nasabnya dari Nabi Ibrahim. Tapi nama-namanya dari Adnan kepada Nabi Ibrahim, itu para ulama ada yang berbeza di sana. Artinya ada yang mengiyakan, ada yang menguatkan, ada yang tidak. Kemudian dari Ibrahim sampai kepada Nabi Adam itu lebih kuat lagi perbezaannya. Jadi yang paling valid itu adalah dari Nabi sampai kepada Adnan. Maka Nabi terkenal dengan nasabnya kepada Adnan. Sehingga Nabi namanya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Qusay dan seterusnya sampai kepada Adnan. Dan itu semuanya para ulama sepakat di sana. Nah, kita lihat ikhwatul Islam, apa hubungan Nabi SAW dengan kota Madinah? Mengapa Nabi SAW memberikan pujian kepada Bani Najjar? Dan Bani Najjar itu adalah akhwal Nabi. Akhwal itu di dalam bahasa Arab ikhwatul Islam ada namanya khalun, ada namanya ammun. Kalau kita punya ayah, kemudian saudara ayah kita atau saudarinya, di dalam bahasa Arab disebut dengan ammun. Kalau bahasa kita apa namanya? Saudara ayah, paman. Kalau saudara daripada ibu, namanya adalah khalun. Kalau bahasa kita apa? Saudara. Bukan saudari, saudara ibu. Bibi biasanya perempuan kayaknya. Tapi yang laki-laki? Paman juga. Ini saudara ibu, bukan saudara ayah. Om. Sampai sekarang kita tidak pernah menemukan jawaban ini. Agar kita tahu ternyata bahasa kita terlalu banyak kurangnya. Dan kita terlalu banyak memiliki hutang kepada bahasa Arab. Percaya atau tidak, namun itu faktanya. Sehingga sebagian orang, ikhwatul Islam, sebagian guru-guru bahasa, mereka menyebutkan bahasa kita ini, bahasa kita, terkhusus bahasa Melayu, itu paling banyak hutangnya kepada bahasa Arab. Lebih daripada 5.000 kata itu kita berhutang kepada bahasa Arab. Artinya kita tidak punya bahasa, tapi bahasa Arab itu kita, makanya banyak bahasa-bahasa kita diambil dari bahasa Arab. Bisa dipahami? Dan kita juga mengucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa demikian? Karena kita tidak memiliki kosakata yang banyak. Dan kosakata yang paling bagus, yang paling banyak itu ikhwatul Islam adalah kosakata bahasa Arab. Satu kata itu bisa berubah menjadi 56 kata. Satu bisa berubah menjadi 56. Coba bayangkan. Sehingga bahasa Arab itu memiliki kosakata lebih daripada 12 juta. Bahasa Inggris saja tidak lebih daripada 600.000. Bahasa Inggris yang selalu yang kita dengarkan setiap hari tidak lebih daripada 6.000 kata. Tapi kalau bahasa Arab lebih daripada 12 kata, 12 juta. Makanya belajar bahasa Arab itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau bahasa lain, misalnya bahasa kita, berapa kosakatanya? Ada tahu berapa jumlah kosakata kita? Saya juga tidak tahu. Nanti cari tahu ya berapa jumlahnya. Artinya agar kita tahu bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang terbaik. Sehingga dengan bahasa yang terbaik maka dijadikan bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pembahasan ayat yang tadi kita bacakan di awal. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum min anfas. Telah datang kepada kalian seorang Nabi yang terbaik dari kalian. Apa yang terbaik? Semuanya. Bahasa Nabi yang terbaik, daerah Nabi yang terbaik, nasab Nabi yang terbaik, semua yang terbaik pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan lagi. Fa arsala ila mala'i Bani Najjar. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim utusan kepada Bani Najjar. Bani Najjar itu adalah akhwal Nabi. Sebagaimana tadi kita sebutkan, akhwal Nabi berarti ada hubungannya dengan perempuan, dengan ibu. Bagaimana ceritanya ikhwatul Islam? Jadi
kakek Nabi SAW. Siapa nama kakek Nabi? Siapa nama kakek Nabi? Itu gelarnya, namanya. Kemarin kita telah sebutkan siapa namanya? Syaibah. Nanti ambil hadir ya. Baik, Syaibah. Jadi Syaibah itu ikhwatul Islam nama Abdul Muttalib. Jadi namanya Syaibah. Gelarnya adalah Abdul Muttalib. Bagaimana ceritanya ikhwatul Islam? Jadi Syaibah ini atau kakek Nabi atau kakeknya ayah Nabi. Siapa kakek ayah Nabi? Kakek daripada ayah Nabi, bukan kakek Nabi. Kalau kakek Nabi Syaibah atau Abdul Muttalib, tapi kakeknya ayah Nabi Abdullah. Siapa nama kakeknya? Hashim. Hashim. Makanya Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Sehingga Nabi berasal dari kabilah Bani Hashim yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Sehingga Nabi SAW berasal dari kabilah Bani Hashim. Nah, Hashim ini ikhwatul Islam adalah seorang yang terpandang, karena memang keluarga Nabi adalah keluarga yang terpandang. Kemudian dia pun sebagaimana kabilah Quraisy yang lainnya atau orang-orang Mekah, di antara salah satu tradisi mereka, satu-satunya lapangan pekerjaan yang ada di Mekah adalah berdagang. Jadi lapangan pekerjaan yang ada yang tersedia di Mekah itu adalah perdagangan. Sehingga semua orang-orang Mekah rata-rata mereka pandai berdagang. Kalau mereka tidak pandai berdagang, maka mereka akan menitipkan barangnya kepada seorang pedagang. Kalau bahasa kitanya menanamkan modal, ada saham. Dan di antara salah satu sahamnya adalah saham yang pergi ke Syam dan ke Yaman. Sehingga yang pergi ke Syam itu tidak banyak. Tapi rata-rata semua penduduk Mekah mereka meletakkan sahamnya kepada orang yang meletakkan atau yang pergi melakukan perjalanan ke Syam atau ke Yaman tersebut. Dan Allah menyebutkan kisah ini, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa pekerjaan orang-orang tersebut adalah melakukan perdagangan di musim panas ke Syam, di musim dingin ke Yaman. Kemudian ikhwatul Islam, salah satu yang melakukan perdagangan adalah kakek Nabi atau kakeknya ayah Nabi, Hashim. Hashim ini setiap orang yang melakukan perdagangan menuju Syam, mau tidak mau mereka harus mampir dulu di kota Yathrib. Mau tidak mau mereka harus singgah di sini, karena di sini ada tempat di mana mereka melakukan persinggahan. Begitu juga dengan kakek Nabi atau kakeknya ayah Nabi Hashim. Singgah di sini. Dikala singgah di sini, ternyata singgahnya membuahkan hasil. Dia pun pada akhirnya menikah di sini. Jadi kakek Nabi itu Hashim menikah di sini. Kemudian dikala menikah ikhwatul Islam, maka istrinya hamil. Kemudian dia kembali melanjutkan perjalanan untuk melakukan perdagangan, karena itu pekerjaannya berdagang. Kemudian di dalam melakukan perjalanan ikhwatul Islam, maka dia pun wafat di sana. Jadi Hashim, kakeknya ayah Nabi itu wafat di kala melakukan perdagangan. Kemudian ternyata lahirlah anaknya, dan dia tidak melihat anaknya. Anak ini lahir di kota Madinah, diberikan nama Syaibah. Namanya adalah Syaibah. Kemudian ikhwatul Islam berlanjutlah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai tahun ke-7. 7 tahun lamanya, kurang lebih 7 tahun lamanya. Hashim ini punya saudara namanya Muttalib. Hashim ini punya saudara namanya Muttalib. Nah, Muttalib ini berada di Mekah. Kemudian setelah 7 tahun lamanya dia mendengarkan berita ternyata saudaranya yang bernama Hashim punya keturunan di kota Yathrib. Maka tentunya dia tidak akan membiarkan begitu saja, karena yang paling berhak itu ikhwatul Islam secara hukum, yang paling berhak kalau ada orang yang meninggal, yang berhak untuk menjaga anak itu adalah pamannya. Makanya di Al-Quran terutama di awal-awal surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada paman, dan Allah memberikan ancaman. Diberikan amanah, diberikan ancaman. Karena biasanya paman ini kalau mereka meninggal saudaranya, maka anaknya mereka dijaga, mereka menjaga anaknya. Dan biasanya saudaranya kaya. Sehingga Allah mengatakan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma. Sesungguhnya mereka yang memakan harta anak yatim, karena biasanya yang banyak memakan harta anak yatim itu adalah pamannya. Karena pamannya yang bertanggung jawab kalau seandainya anak saudaranya atau saudaranya meninggal. Makanya nanti bisa kita lihat di dalam surah Nisa ini. Kemudian ikhwatul Islam, Muttalib ini mengetahui ternyata saudaranya punya anak di sebuah daerah yang bernama Yathrib. Maka dia langsung berburu ke Yathrib. Dia melakukan perjalanan, dicari informasi, maka ditemuilah ternyata yang bernama Syaibah. Kemudian pada akhirnya, karena ayahnya Hashim itu seorang pemimpin yang ada di Mekah, orang terpandang. Sehingga tujuan daripada Muttalib ini membawa anaknya supaya nanti anaknya juga menjadi orang yang akan memimpin Makkah, menjadi orang yang terpandang di sana. Kemudian ikhwatul Islam sampai di Madinah, maka dia minta izin kepada ibunya. Kemudian pada akhirnya maka ibunya mengizinkan Syaibah ini dibawa ke
ke Mekah Al-Mukarramah. Dan Syaibah ini agak lain warnanya sedikit, tidak terlalu sebagaimana ayah dan paman-paman yang lainnya, karena memang nasab Nabi, keluarga Nabi itu kulitnya bagus-bagus. Kemudian ikhwatul Islam, maka Muttalib ini dia melakukan perjalanan membawa pulang Syaibah. Kemudian sesampainya di Mekah Al-Mukarramah, maka orang mengira Muttalib ini membawa seorang budak karena kulitnya lain sedikit. Kemudian belum lagi perjalanan yang lumayan melelahkan sehingga merubah warna kulitnya, sehingga orang-orang Mekah mengatakan bahwa itu adalah budaknya Muttalib. Budak Muttalib bahasa Arabnya apa? Abdul Muttalib. Itulah asal muasal kenapa disebut dengan Abdul Muttalib. Abdul itu artinya hamba, Muttalib itu nama orang, nama saudara dari Hashim. Nah, Muttalib, dikala orang mengatakan apakah ini hambamu, dia mungkin karena kelelahan atau yang lainnya dia tidak menjawab, sehingga terkenalah ini disebut dengan Abdul Muttalib. Dan orang lupa namanya, bahwa nama aslinya adalah Syaibah, dan salah satu yang lupa adalah kita. Artinya ikhwatul Islam, itu adalah sejarahnya. Ternyata Abdul Muttalib itu bukan namanya adalah Syaibah. Dan kita tahu dari mana dia lahir, di mana dia lahir. Dia lahir di Madinah, karena ibunya berasal dari Madinah. Kemudian ikhwatul Islam, Abdul Muttalib ini atau Syaibah ini, dia memiliki anak hanya satu saja, yaitu Haris. Maka dia dipanggil dengan Abul Haris. Jadi nama lain daripada Abdul Muttalib adalah Abul Haris. Kemudian baru dia berdoa, ya Allah, kalau seandainya engkau memberikan kepadaku 10 anak laki-laki, maka salah satunya aku akan jadikan korban untukmu. Itulah sejarahnya Nabi, atau dia diberikan anak yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia bernazar. Sampai pada akhirnya lahirlah yang bernama Abdullah, itu ayahnya Rasulullah SAW. Nah, Abdullah ini ikhwatul Islam juga digelar dengan Az-Zabihus Tsani. Az-Zabihus Tsani itu artinya orang yang disembelih yang kedua kalinya, yaitu sama dengan kakeknya. Siapa kakeknya? Ismail. Ismail itu disebut dengan Az-Zabih Al-Awwal, yaitu orang yang akan dikorbankan untuk Allah Azza wa Jalla. Begitu juga dengan Abdul Muttalib. Dikala dia mengatakan, ya Allah, kalau engkau berikan kepadaku putra laki-laki 10 orang, salah satunya aku akan jadikan sebagai korban untukmu. Maka disebut dengan Az-Zabih As-Tsani. Kemudian pada akhirnya ikhwatul Islam tidak jadi dikorbankan dan diganti dengan 100 ekor onta. Maka 100 ekor onta ini di dalam agama Islam menjadi diyat yang diabadikan di dalam agama, menjadi hukum syariat. Makanya kalau ada orang yang tidak sengaja membunuh, kalau sengaja membunuh itu lain cerita, tapi kalau tidak sengaja, maka diyatnya 100 ekor onta. Dan itulah hukum yang ada di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pembunuhan itu sesuatu yang tidak sengaja pun kena denda. Bagaimana yang sengaja? Yang tidak sengaja, misalnya dipukul, pukulan ini pukulan biasa, tapi tiba-tiba orang yang dipukul meninggal, maka pada waktu itu dia kena denda 100 ekor onta. Berapa harga onta sekarang? Yang murah-murah itu 20 sampai 30 ribu satu, dikalikan 100. Artinya ikhwatul Islam, karena jiwa itu sesuatu yang amat berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak boleh main-main di sana. Nah, kemudian ikhwatul Islam, dan kita tahu kakek Nabi atau ayah Nabi Abdullah ini, dikala dia menikah dengan ibu Nabi bernama Aminah, dia juga melakukan perjalanan ke Syam sama dengan kakeknya. Kemudian sampai di Madinah. Abdullah di mana meninggal? Abdullah, ayah Nabi, di mana meninggal? Di mana? Apa buktinya dia meninggal di Madinah? Apa buktinya ayah Nabi meninggal di Madinah? Karena dikala Nabi berumur 6 tahun, bukankah Nabi SAW pernah datang ke kota Madinah? Dikala Nabi berumur 6 tahun bersama ibunya, pernah atau tidak? Kita tidak tahu atau lupa ini. Nabi SAW dikala berumur 6 tahun datang ke kota Madinah. Apa tujuan Nabi datang ke kota Madinah? Untuk berziarah ke kuburan ayahnya bernama Abdullah. Jadi Abdullah itu meninggal di kota Madinah. Di mana dikuburkan? Di mana? Saya juga tidak tahu jawabannya. Yang penting di Madinah. Artinya ikhwatul Islam, sehingga dikala Nabi SAW sampai di kota Madinah, Nabi SAW tinggal di sini kurang lebih, karena dulu namanya Yasrib ya, kurang lebih 1 bulan lamanya. Dan kemudian ketika Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, berapa umur Nabi dikala Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah? 49 atau 47? 53 tahun. Karena Nabi diutus menjadi Nabi umur 40. Kemudian Nabi berdakwah di Mekah kurang lebih
13 tahun, bukan 30, 13 tahun. Berarti umur Nabi 53 tahun. Kemudian Nabi berada di kota Madinah kurang lebih 10 tahun. Kemudian umur 63 tahun Nabi SAW meninggal. Tidak boleh kecuali harus kita tahu ini Nabi SAW. Nanti harus kita belajar lagi tentang Nabi ya. Harus diulang-ulang. Wajib kita mengetahuinya, bukan sunnah, wajib. Mengapa demikian? Sebagaimana yang disebutkan oleh Zainal Abidin. Kita tahu Zainal Abidin cucu Nabi itu sendiri, dari jalur Hasan, dari jalur Husain. Dia menyebutkan, kami mengajarkan anak-anak kami tentang sejarah perjuangan pengorbanan Nabi sebagaimana kami ajarkan dia tentang ayat-ayat Al-Quran. Artinya kalau kita tidak tahu tentang Nabi SAW, bagaimana kita bisa mencintai Nabi SAW? Di antara tanda cinta seorang hamba kepada Nabinya adalah dengan mengetahui sejarah Nabi itu sendiri. Jadi belajar tentang sejarah Nabi itu bukan sesuatu yang ada waktu nanti belajar. Tidak, wajib diadakan waktu. Minimal ada satu kitab kita baca sejarah Nabi. Kalau bisa kita tamatkan. Siapa di sini yang sudah pernah menamatkan sejarah Nabi SAW? Itulah tanda cinta. Kalau kita belum menamatkan, membaca, mengetahui, berarti cinta kita masih cinta yang dipertanyakan. Karena kadar cinta itu sesuai dengan pengetahuan. Makanya para ulama mengatakan, kalau kalian ingin mengetahui bagaimana seseorang cinta kepada nabinya, tanyalah kepadanya bagaimana sejarah Nabi SAW. Itulah bukti kita cinta kepada Rasulullah SAW. Makanya ikhwatul Islam, terutama dikala kita berada di kota Madinah, kita manfaatkan untuk mengenal, mendalami, mempelajari tentang Nabi SAW. Tujuannya hanya satu saja, agar kita mencintai Rasulullah SAW dengan sebenar-benarnya. Karena apabila kita mencintai Nabi dan Nabi cinta kepada kita, maka Allah akan kumpulkan kita bersama orang yang kita cintai. Dan semoga kita bersama dikumpulkan bersama Rasulullah di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itulah ikhwatul Islam, dari sini dianjurkan bagi kita bersama untuk selalu mengetahui bagaimana sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu berumur 6 tahun, Nabi pernah datang ke kota Yathrib kurang lebih 1 bulan lamanya. Kemudian dikala Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, umur Nabi 53 tahun. Berarti Nabi SAW masih punya ingatan yang sangat kuat. Karena memang Nabi adalah orang yang paling cerdas, paling kuat ingatannya. Satu kali baca, Nabi hafal. Kemudian dikala Nabi datang ke kota Madinah, apa kata Nabi? Aku dulu masih ingat di mana aku bermain, di lorong-lorong mana. Jadi di kota Madinah ini seolah-olah Nabi SAW pulang ke kampung halamannya. Apalagi ditambah dengan kabilah Bani Najjar yang ada hubungannya dengan Rasulullah SAW. Jadi Bani Najjar itu ikhwatul Islam, itulah ibunya Syaibah. Kita tahu tadi Syaibah Abdul Muttalib yang berasal dari Madinah, lahir di kota Madinah. Ibunya berasal dari Bani Najjar. Berarti dari jalur ibu. Maka dari jalur ibulah disebut dengan Khalun. Khal itu artinya saudara atau dari jalur ibu. Makanya Nabi SAW dia memiliki akhwal di kota Madinah dari kabilah Bani Najjar. InsyaAllah paham jelas bagi kita bersamanya apa hubungan Nabi SAW dengan kota Madinah, terkhusus atau secara khusus lagi dengan kabilah yang paling dicintai oleh Nabi SAW dari suku Al-Ansar, yaitu Bani Najjar. Kemudian ikhwatul Islam, pada akhirnya Nabi SAW kembali lagi ke sini dan Nabi kembali lagi kepada paman-pamannya. Maka wajar kalau seandainya orang-orang Madinah yang mana di dalamnya ada kabilah Bani Najjar, mereka betul-betul bersama Nabi SAW. Di samping mereka punya hubungan darah dengan Nabi SAW, dan yang paling kuat ikatannya adalah hubungan agama. Karena agama itu lebih kuat hubungannya dibandingkan dengan hubungan darah. Karena agama kita berada di bawah satu payung, yaitu payung tauhid, payung la ilaha illallah. Sehingga mereka betul-betul berjuang bersama Rasulullah SAW, dan mereka menolong Nabi, dan mereka adalah bagian daripada orang-orang Ansar. Kemudian ikhwatul Islam, kita lanjutkan kembali. Tsumma innahu amara bi bina'il masjid. Kemudian dikala Nabi SAW datang ke kota Madinah, Nabi SAW memerintahkan untuk membangun masjid. Fa arsala ila mala'i Bani Najjar. Maka Nabi SAW mengutus salah seorang utusan kepada kabilah Bani Najjar. Karena memang untuk menyelesaikan masalah tanah. Karena tanah ini ikhwatul Islam betul-betul adalah perkara yang sangat berat. Maka Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis, barang siapa yang mengambil tanah orang lain yang bukan haknya, walaupun 1 jengkal, maka nanti akan dipikulkan kepadanya di hak akhirat
7 lapis tanah tersebut. Karena tanah itu atau bumi ada 7 lapis, maka akan dipikulkan kepadanya. Makanya betul-betul disebutkan oleh Nabi karena itu sering terjadi. Oleh karenanya ikhwatul Islam, terutama bagi kita yang punya tanah, betul-betul jaga mana batasannya. Daripada kita harus mengambil hak orang lain, lebih bagus hak kita diambil. Bisa dipahami? Kalau seandainya terjadi sengketa di sana, daripada kita harus mengambil punya orang lain, karena kita tidak akan bisa memikulnya di akhirat. Terlalu berat ikhwatul Islam. Tanah 10 kilo saja tidak bisa kita mengangkatnya, apalagi kalau tanah 7 lapis. Itu berat sekali. Makanya Nabi SAW ingin menyelesaikan masalah tanah tempat pembangunan masjid. Nabi SAW mengutus kepada kabilah Bani Najjar. Faja'u faqal, ya Bani Najjar, thaminuni ha'itakum hada. Wahai Bani Najjar, berapa kira-kira harga yang kalian letakkan untuk tanah kalian ini? Kemudian faqalu, semua mereka serentak mengatakan ikhwatul Islam, la wallah, la natlubu thamanahu illa ilallah. Tidak, demi Allah, kami tidak akan pernah meminta harganya kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kemarin yang telah kita jelaskan, orang-orang Ansar itu ikhwatul Islam, mereka memiliki sifat kedermawanan, puncak daripada kedermawanan. Karena dermawan di dalam bahasa Arab itu ada 4 tingkatan. Kalimat dermawan itu di dalam bahasa Arab ada 4 bahasanya. Yang pertama disebut dengan sakha. Sakha itu adalah orang yang memberi sesuai dengan yang diminta. Misalnya dia diminta, tolong bantu aku 1 juta, dia berikan 1 juta. Bantu aku 1.000 ringgit, diberikan 1.000 ringgit, sesuai dengan yang diminta. Dan dia tidak pernah menolaknya. Maka disebut dengan orang yang dermawan, tapi sesuai dengan yang diminta, namanya sakha. Kemudian orang yang tidak diminta, tapi dia yang menawarkan. Dia melihat tetangganya berada dalam kesusahan, kemudian dia langsung bertanya, apa masalah kalian? Kalian butuh bantuan apa? Ini aku berikan bantuan. Sebelum orang meminta, dia sudah menawarkan. Orang yang peka kalau bahasa kitanya. Maka disebut dengan jud atau jawad. Kemudian ikhwatul Islam, di atas itu lagi, orang yang dermawan itu namanya adalah karam. Karam itu artinya orang yang peka dan memberikan dalam jumlah yang sangat banyak. Misalnya saudaranya, tetangganya butuh misalnya hanya 1.000 ringgit atau 1 juta misalnya, diberikan 5 juta misalnya. Itu disebut dengan karam. Dan semua sifat ini ada pada diri Nabi SAW. Dan puncaknya disebut dengan al-isar. Al-isar itu artinya mendahulukan saudaranya dibandingkan dengan dirinya dalam urusan dunia, walaupun dia tidak berpunya. Karena biasanya orang yang dermawan, orang yang memberi, tidaklah dia memberi kecuali yang ada pada dirinya lebih banyak. Bisa dipahami? Orang yang dermawan ikhwatul Islam biasanya sakha, jud, karam. Misalnya kita memberikan tetangga kita 1 juta, di bank kita masih ada 1 miliar. Jadi pemberian itu sesuatu yang biasa. Tapi kita tetap disebut dengan seorang yang dermawan, memberi, dan dia masih memiliki yang lebih banyak lagi. Tapi kalau Isa, dia sudah tidak punya. Yang punya pun khusus untuk dirinya, tapi itu pun diberikan kepada saudaranya. Dan itulah sifat yang dimiliki oleh orang-orang Ansar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam Al-Quran, wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan orang-orang Ansar itu ikhwatul Islam, mereka punya sifat isar. Isar itu artinya mereka mendahulukan saudaranya dibandingkan dengan dirinya, walau kana bihim khasasah, walaupun sesuatu itu khusus bagi dirinya. Karena memberi ikhwatul Islam, misalnya kita berinfak 1.000 ringgit, kita punya 100.000 ringgit, itu biasa. Tapi kalau kita berinfak 10 ringgit, kita hanya punya 15 ringgit, itu sesuatu yang luar biasa. Kita berinfak, kita memberikan misalnya 100 rial, yang ada di saku kita cuma 150. Itu sesuatu yang luar biasa. Itulah yang disebut dengan isar. Dan itulah puncak daripada kedermawanan. Dan itulah yang dimiliki oleh orang-orang Al-Ansar, dan Allah abadikan dalam Al-Quran. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka senantiasa mendahulukan yang lain. Apalagi untuk Nabi SAW. Apalagi hanya masalah sekedar tanah. Tanah ikhwatul Islam. Jangankan tanah, jiwa mereka berikan kepada Nabi SAW. Makanya kita selalu mengatakan, jika terjadi perang Badar, perang Badar ini adalah peristiwa yang amat luar biasa. Nabi keluar dari kota Madinah, tujuannya bukan untuk berperang. Itu poin penting yang harus kita ketahui. Ketika Nabi keluar dari kota Madinah, tujuan Nabi hanya ingin menghalangi kafilah dagang.
Dan tadi kita sebutkan orang yang berdagang dari Mekah menuju Syam, mau tidak mau mereka harus melewati kota Madinah. Kemudian dikala orang Mekah ini mereka melewati pulang dari Syam, mereka pasti melewati kota Madinah. Maka apa kata Nabi? Ayo kita kejar mereka semuanya. Karena mereka tidak ada perjanjian damai di antaranya, sehingga boleh untuk ditangkap atau diambil barangnya. Sebagaimana orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah, mereka menzalimi kaum muslimin. Mereka mengambil tanahnya, rumahnya, hartanya, semuanya diambil. Sehingga orang yang hijrah ke kota Madinah, mereka tidak lagi punya harta. Rata-rata mereka miskin. Sehingga Allah sebutkan di dalam Al-Quran, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang diusir dari rumahnya, dipisahkan dari hartanya, diusir dari kampung halamannya. Artinya ikhwatul Islam, mereka diusir. Kalau mereka keluar dari kota Mekah, mereka tidak boleh membawa apapun. Sehingga rata-rata dikala mereka berada di kota Madinah, mereka semuanya fakir. Fakir itu lebih fakir. Fakir itu di bawah miskin. Kalau miskin, kalau disebut dengan miskin, biasanya orang yang mendapatkan lebih daripada separuh kebutuhan. Misalnya kebutuhan satu hari 100 ringgit atau 100 rial, kemudian dia hanya mendapatkan 60 sampai 70 rial, maka itu disebut miskin. Kalau fakir, dia mendapatkan kurang dari separuh. Misalnya kebutuhannya 100 rial, dia hanya mendapatkan 30 rial atau 25 rial, maka itu disebut dengan fakir. Dan itulah sifat yang ada pada orang-orang muhajirin, karena mereka rata-rata adalah orang-orang fakir. Kenapa demikian? Karena mereka diusir dari rumah, dari hartanya. Kemudian di ikhwatul Islam, Nabi SAW keluar dari kota Madinah. Tujuan pertama adalah untuk menghalangi kafilah dagang. Jumlahnya hanya 40 orang saja. Makanya dikala Nabi keluar, Nabi tidak memaksa para sahabat ayo kita keluar. Jadi tujuan utama itu bukan untuk berperang, untuk menghalangi kafilah dagang yang jumlahnya hanya 40 orang sahaja. Sehingga dikala dihalangi ikhwatul Islam, maka Nabi persiapannya ala kadarnya. Sehingga kita kenal perang Badar itu adalah perang yang betul-betul ajib. Dan Allah mengabadikan dalam Al-Quran, laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Ingat wahai kaum muslimin, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kalian dikala terjadi perang Badar, wa antum azillah, dan kalian dalam keadaan terhina. Azillah, terhina. Apa makna terhina? Tanpa ada persiapan. Karena memang Nabi dan para sahabat keluar bukan untuk berperang, tapi untuk menghalangi kafilah dagang. Para pedagang, ketika mereka berdagang, apakah mereka membawa alat perang? Tidak mungkin. Yang mereka bawa barang dagangan. Alat perang yang mereka bawa paling untuk membantu mereka, misalnya pedang satu dan yang semisalnya. Mereka tidak membawa alat perang, karena mereka berdagang bukan untuk berperang. Dan Nabi keluar untuk menghalangi mereka. Jumlahnya 40 orang saja. Makanya dikala keluar, Nabi keluar dengan 300, ada yang menyebutkan 313, dan maksimal menyebutkan 319 orang sahabat yang ikut bersama Rasulullah SAW dikala terjadi perang Badar. Kemudian ikhwatul Islam, dalam jumlah ini itu sangat sedikit sekali perlengkapannya. Tidak ada perlengkapannya karena memang Nabi tidak ingin berperang. Kemudian ikhwatul Islam, tiba-tiba pasukan yang ingin dikejar ini dipimpin oleh Abu Sufyan pada waktu itu, mereka lolos sampai ke Mekah. Namun orang-orang Mekah mereka sudah mempersiapkan pasukan untuk melawan Nabi SAW. Maka di saat itulah Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya. Wahai para sahabatku, kalian tahu apa tujuan kita keluar dari kota Madinah, dan kalian tahu juga bagaimana persiapan kita, dan kalian juga tahu bagaimana persiapan orang-orang Quraisy yang ada di Mekah. Mereka ingin betul-betul melawan kita. Apa pendapat kalian? Kita pulang dalam keadaan menghinakan diri, atau kita melawan dalam keadaan persiapan tidak ada? Bukan pilihan yang ringan. Pulang berarti menyerah, dan mereka akan dihinakan oleh orang-orang Mekah. Melawan, persiapan tidak ada, karena memang mereka melakukan persiapan hanya untuk menghadapi 40 orang sahaja. Kemudian di ikhwatul Islam, di saat itulah Nabi SAW meminta pendapat kepada para sahabatnya. Dan orang yang ikut dari kalangan muhajirin hanya 60 orang sahaja. Sisanya berasal dari Ansar, semuanya. Kemudian apa kata Nabi SAW? Maka Nabi meminta pendapat. Orang-orang muhajirin mereka mengatakan, ya Rasulullah, tidaklah kami keluar bersamamu kecuali kami akan senantiasa ikut. Tak mungkin lagi kita pulang ke kota Madinah. Kita harus ikut, kita harus lawan. Karena nanti kalau kita pulang, mereka meremehkan kita semuanya.
Itu jawaban daripada orang-orang muhajirin. Orang muhajirin mengatakan yang demikian wajar ikhwatul Islam, karena memang mereka hijrah dari Mekah menuju Madinah tujuannya adalah untuk membela Nabi SAW. Tidak mungkin mereka melepaskan Nabi SAW. Sedangkan orang Ansar dan ceritanya, makanya Nabi dikala mendengarkan jawaban orang-orang muhajirin, Nabi bahagia. Tapi yang lebih membuat Nabi bahagia adalah bagaimana mendengarkan jawaban dari kalangan Ansar, karena mereka yang paling banyak jumlahnya. Agar kita tahu bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh orang-orang Ansar dan pengorbanan mereka bersama Nabi SAW. Kemudian dikala Nabi bertanya, maka dijawablah oleh orang-orang Ansar. Apa jawaban orang-orang Ansar ini? Besoklah kita sambung ya, karena waktu kita tinggal 4 menit ikhwatul Islam. InsyaAllah besok kita akan kembali menyambung pembahasan kita ini, masih bercerita tentang orang-orang Ansar dan bagaimana kemuliaan mereka dan bagaimana pengorbanan mereka untuk Rasulullah SAW. Kami mohon maaf ya yang tadi di belakang, nanti ambil hadiahnya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi, karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan karena kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Dan tujuan kita di sini tidak lain tidak bukan adalah ingin membuktikan bahwa kita betul-betul cinta kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan, bahwa mencintai Nabi tidak cukup dengan kata-kata saja. Kalau mencintai Nabi cukup dengan kata-kata, maka semua yang ada di dunia termasuk mencintai Nabi SAW. Tapi ternyata mencintai Nabi butuh usaha, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Dan salah satu usaha yang kita lakukan adalah mendalami tentang sejarah dan perjuangan Rasulullah SAW, sehingga dengannya benih-benih cinta akan tumbuh di dalam jiwa dan raga. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampunkan dosa kita bersama. Allah ampunkan dosa orang tua kita, Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, masyarakat kita, tetangga kita, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kaum muslimin mereka yang mendapatkan kesusahan dan musibah, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat kesusahannya dan berikan kelapangan terhadap musibah yang melanda. Kalau ada di antara kaum muslimin yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan. Kalau ada di antara kita yang berhutang, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan dan kelunasan di dalam hutang-hutangnya. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan doa dan permintaannya. Allah jadikan ibadahnya, umrahnya, umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali bersua dengan keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita selalu berharap kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu dan selalu bisa datang ke tanah haram Makkah dan Madinah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله